Welcome to our channel. Apa kalian tahu bahwa di balik berdirinya sebuah negara besar, ada pihak yang dirugikan dan itu adalah penduduk asli wilayah tempat berdirinya negara tersebut. Saat ini data fakta akan mengulas terkait suku-suku asli yang didepak dari tanah airnya sendiri, seperti yang terjadi di Australia yang mendepak Aborigin dan Kanada. Simak ulasan kami supaya pengetahuanmu bertambah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Aborigin. Kalian tahu kan kalau Australia itu sebenarnya negara persemakmuran Inggris? Nyatanya Australia ini merupakan tempat pembuangan para bandit atau narapidana Inggris yang diangkut ke benua itu pada 26 Januari 1788. Saat itu ada sebanyak 1.500 bandit yang diangkut menggunakan 11 kapal dan akhirnya tiba di pelabuhan Sydney. Kabarnya pengangkutan para bandit dari Inggris ke Australia ini baru berakhir pada tahun 1868 dengan total bandit buangan mencapai 160.000 orang. Kalau orang Eropa yang bukan bandit baru datang ke Australia pada awal tahun 1790-an. Nah, benua kanguru itu sudah dihuni oleh sekitar 1 juta orang aborigin sebagai pemilik asli benua pada saat itu. Mereka terbagi dalam 300 klan dan berbicara dalam 250 bahasa. Tapi seiring dengan bergulirnya waktu, mereka tersisihkan. Terlebih saat Australia diketahui oleh bangsa Eropa sebagai daerah yang kaya akan emas. Pada tahun 1851, orang-orang Eropa berbondong-bondong datang ke tanah ini dan membuat aborigin semakin tersisih. Kedatangan orang Eropa ke Australia diperingati dan dirayakan dengan meriah sebagai Australia Day. Tapi para aborigin menyebut ini sebagai Invasion Day atau hari mereka dijajah. Indian. Orang-orang Eropa tidak hanya menginvasi orang-orang aborigin di Australia. Bahkan negara yang kini dikenal sebagai negara adidaya dan adikuasa Amerika Serikat juga merupakan hasil invasi dan penindasan orang-orang Eropa atas suku asli pemilik tanah Amerika. Ya, orang-orang Eropa menyingkirkan orang-orang Indian yang merupakan penduduk asli tanah Amerika. Tapi tunggu dulu, kami harus kasih tahu kalian kalau sebenarnya sebutan Indian itu adalah sebutan yang dibikin oleh Christopher Columbus, orang Eropa pertama yang datang ke Amerika untuk menyebut penduduk asli yang sebenarnya terdiri atas sejumlah suku. Sebut saja Apache, Mohawk, dan Blackfoot. Saat pertama kali orang Eropa datang ke tanah Amerika, penghuni asli tanah ini menyambut mereka dengan sangat baik. Tapi lama-kelamaan, lahan serta tanah kelahiran mereka dirampas. Mereka disingkirkan, salah satunya dengan perang dan konflik yang menelan banyak korban jiwa. Ya, sejarah mencatat ada peristiwa Gnedehutten, pertempuran Tippecanoe, dan perang Creek yang menumpas para Indian. Inilah yang membuat jumlah penduduk suku asli semakin berkurang. Celakanya, imigran kulit putih terus berdatangan. Kini para Indian mengalami diskriminasi dengan ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu yang dinamakan reservasi. Menyedihkan bukan? Maori. Kalian juga tahu New Zealand atau bahasa Indonesianya Selandia Baru bukan? Nah, negara ini juga kini diisi oleh imigran-imigran dan kebanyakan dari Eropa. Perlu untuk kalian ketahui nih kalau katanya Selandia Baru ini merupakan kepulauan yang terakhir dihuni di dunia. Negara yang bernama asli Aotearoa ini merupakan wilayah temuan suku Maori yang kabarnya mulai tinggal di sana sejak tahun 1250 sampai 1300 Masehi. Ada juga yang bilang bahkan sebelum tahun Masehi. Tapi di era 1800-an, Inggris lagi-lagi datang ke Aotearoa ini. Dan pada tahun 1840, Inggris dan suku Maori menandatangani perjanjian Waitangi. Perjanjian ini menjadikan Aotearoa atau yang kini namanya Selandia Baru sebagai jajahan Imperium Britania. Peperangan yang selanjutnya dikenal dengan nama Peperangan Selandia Baru pun meledak selama tahun 1840-an. Akhirnya juga jumlah imigran dari Eropa yang datang ke Selandia Baru menaik tajam.
Dikabarkan kalau dari 4,4 juta penduduk New Zealand kini, sekitar 69%-nya merupakan keturunan Eropa, 14,6% dari suku asli Maori, 9,2% orang Asia, dan 6,9% orang Kepulauan Pasifik non-Maori. Aikana. Apa yang ada di kepala kalian ketika mendengar nama negara Brazil? Ya, jago samba, andal bermain bola. Ya. Tahukah kalian tentang genosida yang terjadi di Brazil? Dengarkan ulasan kami baik-baik. Penyingkiran suku asli penghuni daratan Brazil bermula pada tahun 1500 saat Pedro Álvares Cabral melakukan pendaratan pertama di Brazil. Orang Eropa akhirnya melakukan kekerasan terhadap suku asli pemilik tanah Brazil, yakni suku Aikana, Canoche, Quaza, dan Salamai. Penduduk asli ini perlahan-lahan digantikan oleh imigran dari Eropa dan Afrika. Tercatat dari 2,5 juta masyarakat adat yang tinggal di wilayah yang sekarang menjadi negara Brasil, kurang dari 10% bertahan hingga tahun 1600-an. Tidak hanya itu, dikabarkan juga bahwa lebih dari 80 suku asli punah antara tahun 1900-an sampai tahun 1957. Dan populasi penduduk pribumi menurun lebih dari 80%. Hingga kini, suku asli pemilik sah tanah Brazil terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Brazil yang mereka anggap selalu ingin merusak alam, yakni hutan Amazon, dan merebut tempat tinggal mereka. Métis. Kalian tahu kan kalau Kanada adalah negara yang punya dua bahasa asing yang dijadikan sebagai bahasa nasional resmi mereka? Dua bahasa itu adalah bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Negara beribu kota Ottawa ini dahulunya memang adalah wilayah jajahan Prancis dan Britania Raya. Bahkan kini, Kanada merupakan negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi parlementer federal dan sebuah monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya. Tapi tahukah kalian siapa sebenarnya pemukim asli negara ini? Nah, Kanada semula dihuni oleh suku Inuit, Métis, First Nations, dan Aborigin. Penduduk asli Kanada ini selama berabad-abad terus mengalami diskriminasi ras dan penindasan. Bahkan saat perayaan 150 tahun kemerdekaan Kanada pada tahun 2017, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa Kanada akan membangun rekonsiliasi dengan suku asli tersebut. Trudeau berjanji pihaknya akan memperbaiki hubungan dengan pemukim asli Kanada, yakni suku asli yang kini tinggal 4% dari total populasi Kanada. Melayu. Kita semua kayaknya sudah tidak asing lagi dengan Singapura kan? Secara tetangga kita. Sebenarnya Singapura ini juga merupakan negara yang serumpun dengan kita, sama dengan Malaysia. Ya, Singapura ini penduduk aslinya adalah Melayu. Namun kini dikabarkan 74% penduduk Singapura adalah orang keturunan Cina. Memang sih sejarah mencatat kalau Singapura ini adalah negara yang memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Negara ini dahulunya adalah koloni Inggris. Negara ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1965. Pemimpin tertinggi di negara ini adalah seorang Perdana Menteri. Dan kalian tahu kan, sejak awal berdiri, Singapura dipimpin oleh Lee Kuan Yew yang memimpin sejak 3 Juni 1959 dan 28 November 1990. Lalu digantikan oleh Goh Chok Tong sejak 28 November 1990 hingga 12 Agustus 2004. Lalu digantikan lagi oleh Lee Hsien Loong sejak 12 Agustus 2004 hingga kini. Untuk presiden, Singapura baru dipimpin oleh seorang Melayu lagi pada tahun 2017 yang lalu. Ini baru terjadi lagi setelah kepemimpinan Yusof Ishak pada tahun 1965. Charruas. Kalian tahu Uruguay kan? Ya, negara ini terletak di Amerika Selatan bertetangga dengan Brazil dan Argentina. Nah, Uruguay ini penduduk aslinya adalah suku Charruas yang sudah mendiami tanah Uruguay lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Tapi mirip dengan suku lainnya yang sebelumnya sudah kita bahas, Charruas ini mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya oleh para imigran. Bangsa-bangsa yang datang menyingkirkan Charruas itu adalah Spanyol, Portugis, dan Inggris.
Suku Charruas memang akhirnya menolak kedatangan para penjajah ini. Namun akhirnya pada tahun 1833, suku Charruas ini harus menderita dengan genosida brutal yang dilakukan oleh pemerintah Uruguay. Dikabarkan kini 88% penduduk Uruguay adalah keturunan Eropa. Itulah tadi 9 suku penduduk asli sebuah wilayah yang didepak dari tanahnya. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian tahu suku lainnya yang bernasib sama?